Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan SD yang berkesempatan hadir bersama kita. Yang saya hormati para narasumber yang insya Allah akan sebentar memberikan materi untuk pelatihan tenaga teknis untuk asesmen nasional yang akan kita lakukan pada bulan Oktober yang akan datang. Yang saya hormati para peserta tenaga teknis kilo yang karena mau ini nunggu sampai macam-macam ini buat, ya, sampai juga ada nyontek. Nah, seperti itu. Tahun ini tidak dipaksakan seperti itu. Ini hanya sebagai pengganti ujian nasional. Dan dikatakan bahwa ini tidak merusak. Tidak seperti itu. Insya Allah semua akan dilakukan secara bersama, ya, beragar supaya mutunya daripada asesmen itu untuk mengetahui sejauh mana pendidikan yang ada di Indonesia ini bisa berkualitas, bisa punya mutu, mencetak anak-anak yang Pancasilais. Seperti itu. Karena hal ini anak-anak kita sekarang, kan kita sudah lihat bersama, kita sudah saksikan bersama, beda dengan kita dulu. Sudah beda, budaya dan etikanya sudah beda. Nah, itu. Sehingga ini yang mengkhawatirkan, nah perlu diubah. Setiap menteri itu punya kebijakan masing-masing. Tapi itu pun saja cuma hanya dirubah gitu. Ini caranya dirubah. Namanya untuk meningkatkan mutu dari pendidikan itu. Bagaimana pendidikan bisa bagus, bisa baik, kualitas dan utama. Sehingga dilakukanlah hal ini agar supaya kita semua bisa mencetak anak-anak yang berbudi pekerti luhur, berpancasila, seperti itu. Itu manusia-manusia kedepannya harus dibimbing dengan benar. Nah, kemudian saya sampaikan di tempat-tempat kita ini kan kita ada menumpang, ya, ada yang mandiri, ya, yang menumpang, yang menumpang juga harus tahu diri, yang mandiri juga harus tahu juga menerima tamu biasa. Ini yang ikuti SMA ada kan? Ya, ada SMK, ada SMA, ada yang SMP, nah, seperti itu. Kita yang ikut di sana itu harus tahu-tahu juga membawa diri yang kita. Karena kemarin saya ketemu di Mas, nah, saya sampaikan itu kelas buahnya. Kalau di SMK tidak berani saya sampaikan, karena bukan kewenangan saya. Akan disampaikan oleh para narasumber, ya, ikuti sesuai dengan petunjuknya. Dan bagaimanapun juga, saudara bertanggung jawab akan hal. Dan Anda adalah diangkat sebagai proktor. Pastikan bahwa selama asesmen tidak akan terjadi mati-mati dan sebagainya. Berarti harus siap genset. Itu kebutuhan di lapangan. Kemudian akan disampaikan selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala membuka acara pelatihan tenaga teknis ini dengan resmi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pelatihan teknis asesmen nasional bagi sekolah dasar. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu betapa luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Limpahkanlah kepada kami yang hadir di tempat ini
siswa di kelas 5 itu tidak mencukupi sampai 25. Jadi kalau siswanya tidak cukup 25 misalnya cuma 10. Iya. Iya, itu semua sebagai peserta utama 10 orang itu. Berarti tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah. Yang kedua, Pak, kebetulan kami di sana itu jaringan tidak ada. Numpang. Berarti Yang tadi numpang kemana? Sudah. Nanti kalau pertanyaan itu Pak saya jawab, sudah saya pertanyakan juga. Iya. Mendikbud nomor 17 tahun 2021 itu tentang asesmen jelas wajib dilaksanakan karena sudah dimunculkan dalam permennya. Nah, pada saat itu pertanyaan kami dengan Pak Sarman, pertama adalah Kecamatan Pindepane dari berapa sekolah? 9 sekolah ya? 13 sekolah itu tidak mendapatkan akses jaringan internet dan listrik. Sahabat-sahabat, para keluarga dan para pengikutnya sepanjang hari zaman. Bapak Ibu sekalian, materi kita ini pada pagi hari ini saya pikir tidak terlalu merepotkan buat kita karena kita yang diutus program masing-masing kecamatan ini sudah menguasai IT-nya, belum sistemnya, artinya menguasai sudah IT ya, dapat mengoperasikan IT-nya. Hanya yang belum kita kuasai itu adalah bagaimana sistem yang berkaitan dengan pelaksanaan ANPK. Nah, banyak hal-hal yang perlu kita ketahui pada sistem ini, bahwa perbedaannya sistem yang dilaksanakan pelaksanaan ujian kemarin itu, yang ujian nasional, itu kita memakai sistem pengisian soal-soal ujian lewat lembaran kertas, dan ada juga sekolah yang Bapak Ibu sekalian tentu juga berkaitan itu kalau tentang aplikasi pelaksanaan asesmennya pada hari-harinya itu nanti setelah dia mensinkronisasikan baru bisa terbuka secara keseluruhan dalam pengisian data kita ini. Nah, baik Bapak Ibu. Pusatnya kantornya ini San Jose, California. Ini alhamdulillah salah satu di Sulawesi Tengah. Saya kemarin lolos untuk program jaringan ini. Boleh dibuka di YouTube itu masalah SSNA, masalah Cisco sistem itu di mana. Jadi kita berbicara jaringan komputer itu bukan hanya namanya berbicara asal bisa crimping, asal bisa ngurut kabelnya ya. Semacam kita bikin jaringan itu, kita mau bikin apa dulu stripe-nya, T568A atau T568B. Bukan hanya crimping jadi, crimping jadi. Semua sebenarnya ada rumusnya. Kalau T568A di ujung itu, T568A juga di ujung, itu namanya stripe. T568B di ujung satunya T568B itu stripe. Tapi kalau T568A di ujung, T568B di ujung, itu namanya cross. Jadi kebanyakan teman-teman kadang itu ini saya belajar ya, mulai dari IP menghitung, bukan asal pasang IP saja. Itu kita harus macam komputer itu kan yang kita kenal true and false. Hanya 2, 0, 1. Kita di sini belajar IP, memasang IP itu ada 4 kelas A, B, C, D. Yang kebanyakan kita pakai privat itu kelas C. Kelas A itu untuk provider. Kelas B untuk provider semacam Telkomsel. Provider nomor 1 itu dia pakai kelas A. Provider semacam Telkomsel itu pakai kelas B. Provider kelas D itu digunakan di LAN. Ya. Terus ada kan pertanyaan, kalau kelas D dipakai untuk apa? Saya rasa teman-teman sudah tahu. Kelas D itu digunakan untuk riset saja. Jadi kebanyakan kan begini. Saya belajar dulu itu mulai dari pengkabelannya.
itu sangat besar sekali pengkabelannya. Pengkabelan itu tidak sembarangan. Pengkabelan, terus ada TCP/IP di situ, terus ada struktur kabling. Di sini juga saya diajar untuk mendesain suatu jaringan. Saya tanya, teman-teman tahu nggak topologi jaringan itu ada berapa? Iya kan? Makanya kalau belajar jaringan itu, yang kami pelajari itu di belakangnya. Sekarang saya mohon maaf, bukan promosi. Saya sempat dipanggil oleh Telkom waktu itu Pak Anes Pro. Bapak Ibu sekalian, saya sambung lagi pertanyaan tadi yang dijawab oleh Pak Sarman mengenai alokasi anggaran dana BOS yang diperuntukkan untuk kegiatan asesmen nasional. Di situ kan di dalam angka sekalian saya perhatikan sudah ada dialokasikan anggaran untuk asesmennya. Nah, cuman dilihat dari juknisnya bentuk apa yang akan kita peruntukkan pembiayaan tersebut. Kalau pembiayaan itu tidak melanggar daripada ketentuan juknis, kalau memang ada kesempatan itu Pak, kami mohon disegerakan karena insya Allah sepulang dari sini kalau rencana saya kan ketemu Ibu Warga dulu membicarakan masalah itu. Kemudian seandainya memang ada perubahan status JST, Ibu akan sampaikan langsung ke Pak. Terima kasih Pak. baik, ada dua pertanyaan. Pertama Pak Sarman, dan itu tetap akan segera kami berikan. Maka nanti kalau ada sudah nomor WA-nya kan sudah ada semua tentang daftar hari itu, kita buat admin nanti secara pribadi bisa di telepon langsung atau dilihat secara pribadi. Kemudian yang kedua tentang perubahan dalam Perpal kemarin dalam bentuk pemetaan. Kan pertama itu Perpal dulu tiknya, kemudian pemetaan. Kita kalau SD itu masih bisa. Yang terpenting saya tegaskan di sini adalah bagaimana kita punya komitmen supaya tidak berubah-ubah pada saat nanti memasukkan data kita pelaksanaan asesmennya, apakah merombak ataukah mandiri. Disitulah harus kita bangun komitmennya dulu. Nah, kalau dia sudah dilaksanakan simulasi, ya tidak lagi berubah-ubah kan, nah, tidak kewalahan kita. Artinya program itu kewalahan ketika dia bisa simulasi terhambat segala macam ini, mau merubah itu pasti akan kewalahan juga. Nah, makanya Pak Sarman sudah ingatkan tadi, kalau memang toh dia mau mandiri, silakan berubah. Nah, kami pada saat itu Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu operator. Karena kalau kami turun ke kecamatan, SD, SMP dan PKBM itu, kalau kami lakukan di kecamatan, sedangkan dikasih batas waktu itu 1 minggu. Nah, terakhir kami turun tangan di khusus SD. SD itu di Kowata terakhir. Kita sudah berparti. Itu pun kita belum komunikasi dengan kepala sekolah dan operatornya ya. Cuma karena permintaan data itu kita lakukan dengan segera memenuhi ketentuan atau syarat yang diperintahkan oleh kementerian, maka kita lakukan untuk verbal sesuai dengan kemampuan dan waktu yang sudah diberikan kepada. Itulah yang terjadi. Kemudian ada juga teman-teman operator itu masih kurang paham di dalam mengisi pertanyaan yang di dalam verbal itu. Sama juga di Dapodik. Di Dapodik kemarin saya Sidue, Siretia, Balesang, sempat Damperas. Kenapa kita ini terhambat permintaan yang diajukan ke dinas maupun ke kementerian tentang masalah saprasnya. Sapras ini adalah patokannya Dapodik. Kalau Dapodiknya itu, ya sudah saya ulang, saya berikan sedikit. Kalau Dapodiknya itu permintaan sapras kita mau membangun kantor, tapi di dalam Dapodiknya itu ada kantornya, sementara ruang kelas yang dipinjam menjadikan kantor. Tapi dalam Dapodiknya tidak ditentukan ruang kelas sampai 6 room bed, ya 6 ruang kelas. Nah,
Kan 6 rombel, 6 rombel berarti 6 ruang kelas. Kalau misalnya satu kelas dipakai untuk kantor, berarti 6 rombel 5 kelas. Nah, bagaimana caranya? Kalau seandainya itu kantor tidak ada, ya nyatakan di dalam data lingkungan tidak ada kantor, walaupun ruang kelas itu dipakai untuk kantor. Nah, makanya dari tahun-tahun terus menerus protes kepala sekolah, Pak, kenapa kita tidak ada kantornya? Sampai sekarang tidak ada juga muncul-muncul. Nah, sekarang ini Dapodik sistem aplikasi yang merupakan penanggung jawab penuh di masing-masing kecamatan. Ini tugas berat bagi Bapak Ibu sudah kembali dari kegiatan ini. Salam dan salam terputusnya kita karena baru tahun ini kita melakukan pelatihan seperti ini. Kalau SMP di tahun kemarin sudah, jadi tidak kaku lagi buat SMP. Yang kita perlu benahi bersama bahwa SD ini kalau gurunya oke, yang kita ajarkan kan siswa untuk bagaimana dia mengoperasikan komputer atau laptop itu, karena memang program pemerintah ke depan ini tidak ada lagi istilahnya menjawab soal itu memakai manual. Semua berpikir seperti anak Jawa, padahal Jawa dengan daerah itu kan jauh sekali perbedaannya. Kalau di Jawa kan rata-rata SD itu dia pintar menggunakan IT. Di daerah kita, ya jangan di kota Donggala, di daerah terpencil di kota Donggala ini kan hampir semua anak-anak belum memahami tentang penggunaan IT itu. Makanya tugas berat bagi Bapak Ibu sebagai tim nanti di kecamatan untuk menindaklanjuti kegiatan ini. Nanti akan kami pantau karena kecamatan Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu ini orang yang pertama mendapatkan ilmu yang dari pemateri. Nah, jadi dengan tanggung jawab itu, jangan betul-betulnya berkoordinasi dengan kasih kurikulum, kemudian operator apa. Nah, tentunya kita bisa melompat ke SMP karena di SMP mungkin ada lengkap fasilitas. Nah, kenapa SD kita dorong ke depan itu untuk semua dana bos reguler atau dana bos afirmasi bagi yang mendapatkan afirmasi lagi 2021 ini, tolong alat-alat atau kelengkapan IT di sekolah itu tolong dibeli, diprogramkan supaya akan dengan mudah-mudahan kita sebelum dari sini bertemu keluarga, kemudian dalam perjalanan sehat walafiat, kita aman sampai pada tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Arahan sekaligus penutupan kegiatan pelatihan kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Pembinaan SD, Wakil Kepala Dinas, dapat kita implementasikan sesuai harapan kita semua. Terima kasih Pak Kepala Bidang atas kehadiran kegiatan kami. Mudah-mudahan ke depan lagi kegiatan ini bisa perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan kita di bidang SD. Kemudian saya sampaikan kepada Bapak Ibu para peserta, jika pelaksanaan kegiatan ini mulai dari kemarin sampai hari ini 2 hari berturut-turut, mulai tempat ini kalau seandainya ada tempat ini saya secara pribadi dan secara dinas, mohon maaf atas segala kekurangan dan kegagalan. Demikian dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan
pelatihan asesmen nasional tahun 2021 saya nyatakan selesai.